Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Adik-adik mahasiswa asrama Saman yang saya sayangi karena Allah SWT. Selamat menikmati indahnya perjuangan. Kalimat ini benar-benar keluar dari hati saya terdalam, dan kemudian ketika ketemu sama adik-adik asrama, ya, asrama ITB, asrama Saman, maka saya mengucapkannya selamat menikmati indahnya perjuangan. Gitu. Betul-betul, karena sebetulnya adik-adik begitu keterima di asrama ITB, asrama Saman ITB, itu betul-betul perlu memunculkan, ya, sikap perilaku menikmati, ya, menikmati, ya, karena suatu ketika akan jatuh kena UTS, kena UAS, gitu kan. Tapi dinikmati itu, disyukuri itu. Kenapa ya? Karena udah diterima di ITB, ya itulah ujian-ujiannya gitu. Coba kalau suatu ketika dosen memberikan kuliah 1 semester lewat, sampai 1 tahun nggak ada ujian gitu. Protes gitu. Lupa ini kapan ujiannya gitu kan. Nah, ketika ada ujian itu malah kita nikmati. Tentu dengan persiapan supaya bisa lolos ujian gitu kan. Rabbana hab lana minas sholihin, dan kita termasuk orang yang soleh semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke. Poin kedua, contoh nih yang tidak mudah nih, nyambung dengan Bu Yani. Bu Yani ini dosen Fakultas Kedokteran Unpad. Saya di Teknik Sipil FTSL ITB. Nah, ini cerita ini sering saya ulang-ulangin, ya, agar untuk memaknai gitu, ya, bahwa ujian dari Allah itu tidak salah. Untuk meyakini itu ya tidak mudah. Seandainya suatu malam Pak Agung Buyani membuat soal ujian di satu meja, tentu Pak Agung bikin soal ujian untuk sipil, Bu Yani-nya bikin soal ujian untuk kedokteran. Selesai, diprint, masukkan amplop. Pagi-pagi kita berangkatnya berbeda, satunya ke Jatinangor Unpad, saya ke Ganesha. Sampai di depan kelas, saya buka soal ujian. Nah, soal ujiannya keliru, amplop yang saya ambil ada soal ujian kedokteran gitu kan. Pertanyaannya adalah, mungkinkah soal ujian kedokteran punya Bu Yani yang saya salah ngambil itu saya sampaikan kepada adik-adik mahasiswa sipil. Adik-adik mahasiswa sipil, karena yang saya bawa adalah soal kedokteran, maka hari ini soal ujiannya adalah soal ujian kedokteran. Mungkin nggak? Udah pasti nggak ya. Yang pertama ya saya nggak mungkin saya memberikan soal ujian itu. Yang kedua tentu mahasiswa juga protes, enggak Pak, masa jadi ujian soal kedokterannya. Oke, hikmahnya adalah dari cerita tadi, kalau Pak Agung Buyani yang orang yang sangat sederhana ini tidak mungkin memberikan soal ujian yang salah kepada mahasiswa, jadi mahasiswa sipil diberi ujian soal kedokteran tadi, maka Allah SWT yang menciptakan alam semesta seluruh isinya ini tidak mungkin keliru membuat soal ujian untuk manusia, untuk umatnya. Dan itu kita perlu direnungkan nanti ya, pelan-pelan itunya. Jadi ingat Pak Agung Buyani, ingat soal ujian gitu kan. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi selamat menikmati indahnya perjalanan sampai akhir. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin.
Wahai orang beriman, minta tolonglah kepada Tuhanmu dengan cara sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru. Isbiru wasabiru warabitu wattaqullah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, bersabarlah dan jagalah pada batas pada kesabaran untuk tetap sabar. Agar termasuk orang-orang yang beruntung lah. Baik. Nah, teman-teman, jadi spesifik untuk kesempatan ini kakek Agung dan nenek Yani, Bapak Agung Yani gitu ya, ingin menyampaikan ke kawan-kawan untuk menikmati indahnya perjuangan khusus ini dengan surat Luqman ayat 1 sampai dengan 19. Tapi tentu tidak semuanya, tapi saya berharap nanti pada saat ada kesempatan tolong dibaca itu dan diresapi maknanya. Ya. Nanti Bu Yani khusus jadi nanti hikmah dari surat Luqman ayat 14 Bu ya. Wasaina insana biwalidayhi ihsana. Nah, saya akan membahas ayat 1 sampai dengan 5. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dibuka surat Luqman surat 31 ayat 1 sampai dengan 5. Ini luar biasa nih. Pak Luqman ini dipakai sampai di Allah saking sayangnya ya. Masya Allah, Allah Akbar. Dinamakan surat Luqman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Hudaw wa rahmatal lil muhsinin. Alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Hari-hari semuanya kita beruntung menjadi umat Islam. Kita ingat ada rukun iman dan rukun Islam. Rukun Islam yang 5, rukun iman yang 6. Dan kita beruntung ditemani, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-firman-Nya dalam Al-Qur'an Al-Karim dan contoh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Jadi pesan sebelum semuanya, kalau ada masalah apapun, maka pada kesempatan yang paling pertama ingat Allah, kemudian salah satunya baca Al-Fatihah. Ya, pejamkan mata, duduk, dan baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Quran tadi kalau diresapi luar biasa. Tidak ada masalah pun yang tidak ada satu masalah pun yang tidak terselesaikan dengan keyakinan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti contoh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Di ayat 1 sampai dengan 5 di surat Luqman tadi, Alif Lam Mim, tilka ayatul kitabil hakim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah. Mengandung hikmah luar biasa. Tentu kalau ujian matematik kita harus belajar matematik. Kalau soalnya kira-kira ada 10, maka kita harus belajar setidaknya bisa 15 gitu ya. Jadi 150% gitu yang kemungkinan turun-turun jadi 100% gitu. Dan bukan belajarnya di bawah 100% gitu. Jadi kalau diberikan referensi itu, kira-kira soal-soalnya itu, maka kita nambah belajar soal-soal yang lain. Sehingga kita menguasai 150% materi, 125% materi. Sehingga turun-turun jadi 100%. Tapi
Tapi kalau targetannya nggak apa-apa lah, asal lulus saja, ya nanti bisa jadi nggak lulus gitu. Nah, tapi untuk itu harus semangat gitu. Nah, semangat itu tadilah maka kemudian tilka ayatul kitabil hakim. Hudaw wa rahmatan lil muhsinin. Jadi setelah sholat isya, beres-beres, belajar cukupnya, langsung segera tidur. Ini pesan almarhum Bang Madudin. Dan atau saya kelas hampir seluruh pembina menyarankan untuk sholat tahajud lah ya, semua. Jadi Al-Quran disarankan demikian. Akibi sholat alibuluki samsi lahu sakillahi wa Qur'an al-fajr. Inna Qur'an al-fajri kana mas'ulia. Jadi setelah belajar sampai sekitar jam 9, ya, segera tidur dan nanti bangun untuk sholat tahajud dan kemudian belajar. Kemudian ya sebelum belajar itu baca hikmah dari Al-Quran yang terpilih yang sedang konsentrasi di mana ayat itu. Dicari sesuai dengan ya situasi kondisi adik-adik semuanya. Di samping tentunya yang barangkali punya hancanya ya, kayak Bu Yani punya hanca Al-Quran luar biasa. Oke, jadi hikmah. Inilah ayat Al-Quran yang mengandung hikmah. Huda wa rahmatan lil muhsinin, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang muhsin, orang yang ikhlas berbuat kebaikan. Jadi orang yang berbuat kebaikan pasti dapat petunjuk dari Al-Quran. Baca Al-Quran pasti dapat petunjuk. Kalau kita kadang-kadang kok kosong ya, nah kita sedang turun. Manfaatnya lagi turun. Jadi bukan salahnya Al-Quran kenapa tidak jadi sampai di saya, enggak. Karena kita sedang tidak sensitif untuk menangkap makna-makna hikmah Al-Quran tadi. Nah, siapa itu? Alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Itu orang yang melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan mereka meyakini adanya hari akhir. Ini yang tidak mudah memang. Tidak mudah. Akan tapi kita harus berjuang terus untuk bisa melakukannya. Sholat. Masyarakat sholat tadi setelah bangun di malam hari sepertiga malam terakhir atau beberapa rakaat sebelum subuh, paling tidak begitu. Dan yaitu orang yang meyakini adanya hari akhirat, betul ada hari akhirat. Kita memang perlu berusaha untuk mendapatkan nilai A, perlu latihan supaya bisa cum laude. Gitu. Tapi itu hanya karena niat ingin beribadah, karena ingin dakwah. Faman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan aqulu la ilaha illallah muslimin. Dakwah karena Allah. Nah, maka kemudian mempelajari matematik, fisika, kimia dengan semangat tinggi untuk memahami ilmunya, ya nanti kemudian diamalkan untuk jadi amal soleh. Gitu ya. Rabbana hab lana minas shalihin. Jadi terakhir ini yang kelimanya, ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ini dijalankan sekali-sekali. Sholat tahajud tadi relatif mudah, tetapi untuk istiqomah jadi betul-betul tidak mudah. Maka berlatihlah. Mungkin kalau yang belum, kalau yang sudah alhamdulillah keren gitu. Kalau belum latihan ketika besok libur hari Sabtu atau Minggu gitu, Jumat atau Sabtu gitu, selibur maka paksakan untuk tidur lebih awal dan kemudian salat tahajud dan mohon pada Allah. Nah, kemudian nanti pas habis subuh ucap ke ibu bapak, ibu alhamdulillah adik sehat-sehat, taramang ibu, salam sungkem itu ibu bapak, mohon doanya dan hari ini barokah gitu ya. Tadi jadi tiada sana, nah kemudian teruskan berjuang. Selamat menikmati indahnya pasangan. Akan diteruskan oleh Bu Yani, nasihatnya Bu Yani dari ibu untuk anak-anak. Sekali lagi saya katakan, kami punya anak
4, cucu 6. Jadi dengan ada Salman, anak cucu kandung kedua, anak Salman, 50 orang, sama Salman sekarang tambah ada perintis, ada rusa muda, ada rusa senior, alhamdulillah. Kenapa demikian? Karena berharap ini jadi amal soleh. Jadi kalau Bapak, Ibu, dan semua, saya kira berharap demikian. Kalau sudah masuk, sudah kembali kepada Allah, dan di alam kubur, mendapatkan kiriman amal jariah dari anak-anak semua. Rabbana hablana minas solihin. Selamat menikmati indahnya perjuangan. Nah, berikutnya akan disampaikan oleh Bu Yani, nasihat-nasihat untuk anak cucu. Terima kasih. Enggak. Baik. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu bersyukur bisa bertemu dengan anak-anak semuanya. Alhamdulillah, semoga anak-anak walaupun dalam kondisi pandemi ini semua sehat, juga keluarga kalian juga semoga sehat semuanya ya. Kondisi seperti ini memang tidak mudah, membuat kegiatan-kegiatan kalian juga terbatasi. Untuk anak-anak yang sekarang tingkat 1, walaupun kalian sudah ada di Bandung, namun tetap kalian juga belum dapat bertemu, berkumpul di kampus ya. Jadi hanya asrama saja mungkin yang sudah sudah melakukan kebersamaan di asrama ya. Ya, Ibu menyadari bahwa anak-anak yang baru datang dari berbagai daerah di Indonesia itu banyak sekali harus menyesuaikan. Baik itu menyesuaikan kehidupan di Bandung, juga yang terutama pasti menyesuaikan dengan pola belajar di kampus. Akan sangat berbeda pola belajar di kampus dengan pola belajar ketika SMA. Nah, pada awalnya mungkin kalian ya belajar ajalah biasa gitu ya. Namun ketika kalian sudah menghadapi UTS, baru mengerti betapa beratnya ujian-ujian di sini, pelajaran-pelajaran di sini, sehingga tadi kata Bapak bahwa referensi yang dibaca tidak hanya satu, kadang-kadang dibutuhkan beberapa referensi tambahan untuk dapat memahami materi-materi yang diberikan. Terkadang hal tersebut membuat kalian frustasi, ya. Ada kalanya bahkan lebih sering referensi yang kalian peroleh itu dalam bahasa asing, bahasa Inggris. Nah, sekalipun kalian berasal di kota asalnya adalah anak-anak yang nomor 1 juara gitu ya. Namun ketika dihadapkan dengan materi-materi perkuliahan dengan bahasa Inggris, bahasa Indonesia aja susah dimengertinya, apalagi dengan bahasa asing gitu ya. Sehingga ada kalanya kalian merasa frustasi banget rasanya udah belajar, udah nggak tidur nih berhari-hari, tapi ternyata tetap saja susah dimengerti materinya gitu ya. Karena Ibu juga guru di Fakultas Kedokteran, jadi Ibu juga merasakan bagaimana sulitnya, bagaimana berusaha keras untuk dapat memahami materi pelajaran itu. Nah, tapi yang paling penting adalah dari semuanya, kalian harus bersyukur. Bersyukur bahwa Allah sudah menempatkan kalian di sini. Itu pasti sesuai dengan cita-cita. Pasti sesuai dengan harapan kalian. Ketika kalian dulu mendaftar, kalian ingin sekolah, ingin masuk di ITB. Sekolah paling keren di Indonesia, gitu ya. Coba bayangkan kalian, dari sekian puluh ribu orang, kalian menjadi orang-orang yang terpilih, yang Allah amanahkan
untuk dapat berkuliah di ITB. Ya, keren banget dengar ITB juga, wow gitu ya. Belum masuk asrama Salman lagi sekarang kan? Asrama Salman itu kan seseorang yang sangat terpilih gitu ya. Nah, dengan hal tersebut pun kalian sudah harus bersyukur gitu. Bersyukur, berterima kasih pada Allah bahwa kalian sudah ditempatkan di sana. Nah, langkah berikutnya adalah berjuang. Berjuang untuk dapat beradaptasi, dapat mengikuti semua pelajaran-pelajaran yang diberikan di ITB. Tidak mudah memang, karena kita memang harus belajar ya. Kalau sudah pinter, mungkin nggak harus sekolah di ITB, sudah bisa langsung bekerja. Aduh. Nah, yang ingin Ibu sampaikan adalah bahwa maaf ya, gambarnya hilang timbul, Ibu juga nggak ngerti ini. Kayak ini aja ya, kayak gitulah. Ya, baik. Yang Ibu sampaikan adalah bahwa semangat untuk bisa menghadapi rintangan-rintangan di dalam kehidupan itu perlu kalian bangun, perlu kalian pupuk dari sekarang. Artinya, waduh, ibunya hilang. Ya, artinya apa? Bahwa kesulitan belajar, kesulitan barangkali ekonomi, kesulitan memahami pelajaran, kesulitan beradaptasi, itu menjadi hal yang wajar. Hal yang akan semua hadapi, ya. Hal yang akan semua rasakan, bahwa belajar itu ternyata susah ya, gitu. Beradaptasi itu ternyata susah ya, gitu. Ya. Namun itu bukan membuat kalian putus asa. Jadi terus berjuang, terus mau belajar, terus bisa bekerja sama. Yang penting kalian kalau belajar usahakan tidak sendiri, kolaborasi. Jadi bekerja bersama teman itu bukan saat ujian, tapi bekerja sama dengan teman itu adalah pada saat kalian belajar. Ya, pada saat kalian dalam proses belajar memahami satu materi, maka di sanalah kalian perlu berkolaborasi. Ya. Jadi critical thinking, katanya itu berpikir kritis, kemudian kolaborasi, itu akan menjadi bagian dari perjuangan kalian. Nah, satu lagi, berjuang itu kadang-kadang melelahkan, kadang-kadang membuat stres, bukan kadang-kadang lagi ya, seringkali ya. Seringkali. Terus jadi kalian keringat dingin lah, gemeteran lah, atau pengen ke toilet bolak-balik lah, gitu ya. Itu adalah ciri-ciri stres. Nah, gimana sih supaya nggak stres? Susah. Jadi stres positif gitulah ya. Jadi stres yang positif gitu. Ya, ketika kalian akan menghadapi itu, kalian punya rambu-rambu, misalnya, mau ujian nih, udah pasti nih jadwal ujian itu bulan apa, tanggal berapa gitu, udah pasti, biasanya bulan lah paling tidak gitu. Nah, jadi gimana sih caranya? Kita cicil. Belajar mencicil, belajar bikin catatan kecil-kecil, belajar berkolaborasi, nggak ngerti langsung tanya. Kalau tanya dosen kadang malu, tanya cutting, katanya kakak tingkat, ya, tanya kakak tingkat, kemudian belajar bersama dengan teman. Ketika ada kelihatan temannya kok lebih lebih pemahamannya lebih dari saya, coba belajar bareng dengan mereka gitu. Nggak mudah, betul, nggak mudah. Ibu mungkin karena sudah melaluinya sehingga dapat menyampaikan ini, tetapi sesungguhnya perjalanannya memang tidak mudah. Ibu sangat paham. Ketika kalian bisa berkolaborasi dengan teman, bisa bekerja sama dengan teman untuk memahami satu materi, itu jauh lebih mudah, ya, jauh lebih mudah. Nah, satu hal lagi yang ingin Ibu sampaikan adalah bahwa selain usaha,
Ya, selain usaha anak-anak semuanya, kalian juga perlu ingat bahwa doa orang tua itu luar biasa. Ya, doa orang tua mengiringi kita belajar itu luar biasa. Ya, ibu sudah mengandung, sudah melahirkan melalui perjuangan yang luar biasa. Nah, di sana kalian mintalah doa pada orang tua. Hilang lagi. Ya, minta doa pada orang tua, mohon doanya, apalagi kalau mau ujian tuh ya. Jadi sehari sebelumnya itu WA ke ibu, SMS ke ibu, telepon ke ibu, ke bapak, mohon doanya saya akan ujian. Insya Allah itu doa ibu tuh selalu mengiringi. Kalian sampai di saat ini, di titik ini, kalian sampai ada di Salman ini, ibu tidak pernah lepas dari doa ayah dan ibu kalian. Ya, jadi percayalah bahwa ridho orang tua itu adalah ridho Allah. Maka kalau Allah sudah ridho pada kita, insya Allah perjuangan kalian, usaha kalian itu akan dimudahkan. Yang penting usaha, semangat, tidak mudah putus asa. Ya, itu saja mungkin yang Ibu sampaikan terkait dengan tadi bahwa perjuangan ibu itu luar biasa, bahkan Allah mencantumkannya dalam Al-Quran surat Luqman ayat 14 ya, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa wassayna insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu wa fisoluhu fi amaini anishkurli waliwalidaik ilayya masir. Ya, artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Shadaqallahul azim. Itu pesan Ibu, mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan sedikit ini dapat bermanfaat untuk anak-anak semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hatur nuhun. Ibu Yani, Nenek Yani. Alhamdulillah. Baik, teman-teman semuanya. Begitu Anda jadi mahasiswa ITB, itu sudah akan dimasukkan tergolong sebagai orang yang dewasa muda. Nah, kalau 4 tahun lulus, itu akan menjadi dewasa sepenuhnya, apalagi kemudian sudah, kalau saya di asrama, di samping selamat menikmati indahnya perjuangan, segera lulus, segera nikah. Gitu. Tidak mudah, perlu persiapan. Ya, jadi di samping mengambil mata kuliah kredit tadi untuk menyelesaikan kuliah, memang harus ada SKS kehidupan, salah satunya mempersiapkan untuk berkeluarga. Baik, selamat menikmati indahnya perjuangan, dan sampai kapan kira-kira perjuangan itu berakhirnya? Sampai akhir hayat, insya Allah. Tidak akan pernah berhenti. Jadi nikmat, kita nikmati, nggak ada cara lain lagi kecuali kita menikmati indahnya perjuangan tadi. Nah, gimana sih? Ya teman-teman, saya pernah sampai memberikan kira-kira penilaian angka-angka gitu. Jadi kita nggak seberapa gitu ya. Masya Allah, Allah Akbar. Banyak orang-orang soleh. Masya Allah. Jauh di atas kita. Nah, kita nikmatin hanya perjuangan ini dengan sabar dan syukur. Nah, jadi ingat sabar syukur nih. Kita cari ayat yang ada mengandung arti sabar dan syukur. Itu ada di dadanya, saya di 3 ayat di dalam 3 surat. Yang pertama surat Luqman ayat 31, surat 31 ayat 31. Kemudian surat Saba dan surat Asyura. Saya ingin melintas sedikit sini, syukur sabar. Dalam surat Luqman, syukur sabar tadi relatif berkaitan dengan masalah pembiayaan pribadi dan keluarga.
Pembelaan pribadi dan keluarga tidak akan pernah berhenti sampai akhir hayat. Oke. Kemudian di surat Saba, syukur dan sabar tadi terkait dengan surat Saba, di mana negeri Saba ini pernah ada praktek korupsi lah kurang lebih dengan bahasa sekarang gitu. Ada praktek korupsi, tetapi orang tidak mengingatkannya. Maka negeri Saba menjadi cerita bahwa tidak adanya dakwah ilallah, maka negara itu dengan Sabah ini hancur. Dan kemudian syukur sabar satu lagi di surat Asyura, surat musyawarah. Ini juga untuk musyawarah itu perlu syukur dan sabar. Tidak mudah. Saya dan Bu Yani ini usia dan 60, 61, 61, 60. Makin ke sini makin menemukan bahwa sebetulnya kita harus bersinergis. Ya. Untuk bisa bersinergis, kita ini berdua ini yang udah 30 tahun menikah, itu kita harus menemukan bahwa memang masing-masing diri kita berbeda. Kenapa? Emang Allah pasti menciptakan kita berbeda. Dengan DNA yang berbeda, kata Bu Yani. Saya waktu itu kesadaran adanya DNA ini, pas di kuliah di Kanada, ada social insurance number, kayak KTP-nya gitu, itu dicantumkan DNA-nya. Jadi DNA seseorang akan berbeda dengan orang lain. Bahkan anak kembar sekalipun, Masya Allah, saya nggak ngerti bagaimana ceritanya anak kembar itu DNA-nya bisa beda. Gitu ya. Allah yang maha tahu. Gitu ya. Nanti tanya di lain waktu ya, bagaimana DNA-nya bisa berbeda. Gitu. Nah, karena kesadaran yang berbeda tadi, maka kemudian kita bermusyawarah untuk bersinergis. Berdua membangun, suami istri membangun keluarga. Jadi gitu, malam-malam ini kadang masih lupa sih ya setelah sholat tahajud berjamaah dengan Bu Yani ini, terus cipika-cipiki gitu kan. Terima kasih Bu, maaf lahir batin. Ini saya wajibkan diri saya untuk bersama Bu Yani. Karena sehari itu pasti ada terima kasih Bu, maaf lahir batin. Gitu. Mau dipraktekkan malu Bu Yani. Kenapa? Pasti kita ada satu yang kita terima kasih dan ada yang minta maaf, ada yang keliru. Gitu. Nah, kesadaran bahwa berbeda dan kemungkinan ada kesalahan dan bisa jadi ada kesamaan persepsi untuk bersinergis, maka itu akan menjadikan kekuatan yang luar biasa. Ya, jadi pesan dari ini semuanya adalah ayo kita syukur sabar, ya, kemudian bekerja sama dengan yang terdekat dengan keluarga, bekerja sama dengan orang-orang di sekitar kita, tetangga, teman sekamar, teman selantai, ya, teman sedepartemen, teman sefakultas, teman se-Indonesia, dan teman sama manusia di bumi ini. Untuk apa? Untuk rahmatan lil alamin. Wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, Rabbana amin. Dan itu adalah dengan musyawarah. Musyawarah tadi kesadaran kita bahwa kita berbeda, nggak boleh memaksakan kehendak kepada yang lain. Ya, ini saya ingatkan ke kawan-kawan fasil, kalau diingatkan tes lagi DISC. Ini Pak Agung ini DI-nya kuat, Bian ini SC-nya kuat. Nggak boleh menang-menangan. Inflow-nya kuat terus nggak bisa, harus menerima. Oke, ini berbeda. Jadi kita harus bersinergis di situnya. Ya, kan teman-teman fasil, tolong diingatkan, teman-teman senantiasa cek lagi, ada free test, DISC free test di internet, cek lagi, baca lagi. Nah, nanti dengan kakak adik di rumah, perlu coba dipraktekkan DISC-nya berapa enggak? Oke. Di situ ada teorinya. Ya. Ada teorinya, kalau D begini, I gini, S gini, C gini, dan bagaimana berkomunikasi, bagaimana bekerja sama, bagaimana memotivasi, itu ada di situ. Nah, itu bagian dari ayat Allah yang dititipkan dalam badan kita di teori psikologi. Dan terusnya, nah dengan teman-teman sekamar juga begitu. Maka kemudian akan tercipta situasi kerjasama yang baik dengan teman sekamar, teman selantai, teman segedung, teman seprogram. Itu kecil, tapi menjadi kunci keberhasilan. Coba kebayang seorang yang kemudian
tidak bisa kerjasama, kemudian marah-marahan, nggak bisa belajar, susah belajar. Kepikiran itu terus. Masya Allah. Ya. Oke, jadi, nah tadi apa kuncinya? Cari nanti contoh satunya di surat Luqman 31 tadi. Surat Luqman, surat 31 ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro annal fulka tajri fil bahri binimatillahi liyuriyakum min ayati. Inna fi dzalika la ayatil likulli sabarin syakur. Ini sering saya bawakan dan mudah mengingatnya. Syukur, sabar. Kenapa Pak Buya Hamka, itu saya sering mendengarkannya kuliah di TV tahun 80-an. Dan beliau pernah hadir juga di Salman, Buya Hamka. Masya Allah, mudah-mudahan Allah menerima amal ibadahnya, mengampuni segala dosa dan kesalahannya. Dengan seluruh para ulama-ulama yang dahulu kita, ya, para founding father dari Salman ini yang sudah mendahului kita, mudah-mudahan diterima amal ibadahnya, diampuni segala dosa dan kesalahannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pak Hamka menganalogikan syukur dan sabar ini seperti pesawat di mana sayapnya adalah satu syukur, satu sabar. Dan di ayat ini, tidakkah engkau memperhatikan alam taro anal fulka, bahwa sesungguhnya kapal itu berada di laut dengan nikmat Allah. Alam taro anal fulka tak jadi fil bahri binikmatillah, agar diperlihatkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kebesarannya. Inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi orang yang sabar dan syukur. Kok bisa? Ini kecil, tapi coba perhatikan nanti ya. Kapal lagi berada di lautan. Kalau yang pernah naik kapal, saya pernah naik kapal dari Jawa ke Sumatera dan bolak-baliknya juga. Kauni dan ke Merak, ya, bolak-balik. Itu kapal lagi sore hari, mataharinya sedang bersinar atau pagi bersinar. Itu indah sekali, angin sepoi-poi gitu kan. Nah, kita duduk di atas sambil melihat laut yang biru gitu. Alhamdulillah, terima kasih Allah. Nah, kemudian tiba-tiba misalnya dengar dari radio, dari internet, terjadi letusan gunung anak Krakatau. Wow, gitu kan. Belum nanti ombaknya tambah besar, akan kemudian terjadi tsunami. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Itu semuanya akan berdoa. Kebayang kalau kita di kapal itu kan berdoa habis-habisan, ya Allah, ampunlah segala dosaku, ya Allah. Insya Allah kalau sudah sampai daratan aku akan beribadah lebih baik lagi, ya Allah. Beramal sholat lebih baik lagi, ya Allah. Alam tarana fuka dari filbari dimatilah liyuriyakum min ayati inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur. Nah, pernahkah kita sudah mempraktekkan betul begitu sampai di daratan kita bisa selamat? Syukurnya betul-betul dilakukan. Meningkatkan amal ibadahnya, amal soleh, dakwah ilallah. Sebagian kecil di antara kita, ya kita sendiri kalau ini suka lupa gitu kan, itu bisa melakukan itu. Syukur ya Allah, alhamdulillah, sujud syukur, dan kemudian betul-betul akan beramal soleh. Coba kebayang kalau tadi tiba-tiba kapalnya kembali karena tsunami. Sedangkan masih banyak kesalahan, banyak dosa. Gitu. Tapi sebagian besar yang lainnya, termasuk kita juga sering demikian, itu kemudian lupa bahwa tadi syukur tadi harus dilakukan. Syukur yang benar seperti kita dikasih kopiah seperti ini, dipakai di kepala. Dikasih pikiran, kasih badan, dipakai untuk ibadah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahudina. Ya. Tapi lupa, sering lupa. Karena lupa itu kemudian ayat-ayat tadi hanya bisa dipahami oleh orang yang syukur dan sabar. Ya, ketika kapalnya diombak, digoyang-goyang oleh ombak, tetap sabar dan tetap bersyukur, ibadah, zikir kepada Allah. Jadi ketika sampai di daratan juga kemudian melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dengan memperbanyak ibadah tadi. Tapi sebagian besar lupa, maka ayat tadi hanya bisa dipahami oleh orang yang biasa syukur dan sabar.
Sering kemudian kita ketika nilai bagus, nilai A, wah gue pinter memang. Itu yang salah. Allah telah memberikan kemampuan kepada kita bisa mengerjakan soal sehingga nilainya jadi bagus. Nah, kalau keliru menjadi sombong, ketika nanti diuji kepada keburukan, tidak mampu lagi sabar, maka keluh kesah, uring-uringan sana sini, nggak bisa tidur, kena mah, ya, kena asma. Hati-hati ya, nanti kena asma, cek ke klinik, tanya ke Bu Yani, tanya ke Fasil, ada pola pikir yang tidak tepat ketika ada kena mah, kena asma. Saya pernah kena seperti itu, tapi kemudian alhamdulillah belajar dari kedokteran dan juga tambah iman takwanya, alhamdulillah. Dulu pernah makan udang satu itu gatal. Tapi sekarang kasih satu piring udang, minta satu piring lagi. Tentu harus dibatasi karena nggak boleh banyak-banyak ininya, lemaknya. Allahu Akbar. Ya, jadi di ayat di surat Sabah dan surat Asy-Syura tadi juga begitu. Ada syukur dan sabar. Maka selamat menikmati indahnya perjuangan dengan cara melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, dan kemudian syukur, sabar, istiqomah. Rabbana habana minas salihin. Untuk sementara ditutup dulu, nanti kita lanjutkan lagi. Hari ini hari Sabtu tanggal 21 November 2020. Esok pagi kita ketemu di Salman, ya. Rabbana habana minas salihin. Silakan ini didengarkan dan nanti kita bisa tanya jawab. Allahu Akbar. Dari hati terdalam, terima kasih atas kesempatan yang diberikan dari asrama, dari Salman, dari Indonesia, dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih bergabung dengan di Salman, dan mudah-mudahan pesan-pesan ini menjadi amal soleh bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian kita tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, merdeka. Indonesia merdeka, Indonesia merdeka, Indonesia merdeka. Jaya. Ya, gitu. Terima kasih. Assalamualaikum.